Sindo Malang kembali menjumpai Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion berstandar internasional yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam peresmian ini Presiden membahas soal masa depan sepak bola Indonesia. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tim nasional Indonesia harus masuk Piala Dunia. Selain itu, menurut Prabowo, sepak bola adalah lambang harga diri bangsa modern. Pembangunan infrastruktur di bidang olahraga merupakan hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Turut hadir dalam peresmian antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Nantinya pemerintah bertekad untuk terus menambah 17 hingga 20 stadion di seluruh Indonesia dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Dengan demikian, maka renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia telah... Kita sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Dan saya terima kasih kerjasama antara semua unsur pemerintah, eksekutif dengan DPR, parlemen kerjasama dengan baik. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, tak menunggu waktu lama. Setibanya di Sydney, Australia, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan langsung melahap porsi latihan perdana. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Merah Putih mulai latihan di pusat kebugaran. Jordi Amat, Rafael Strijk dan Tom Haye menjadi salah satu dari para pemain timnas Indonesia yang telah tiba di Sydney, Australia. Setibanya di negeri kanguru, para penggawa timnas langsung menjalani latihan perdana. Dari video yang diunggah akun timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan anak asuhnya nampak sedang menjalani latihan di pusat kebugaran gym hotel tempat mereka menginap. Ya, timnas Indonesia langsung gas latihan setelah hampir seluruhnya berkumpul pada Senin sore. Momen kebersamaan mereka yang saling bersalaman satu dengan yang lain juga diunggah di sosial media. Semoga saja keakraban skuad Merah Putih dapat terus dibina hingga dapat menimbulkan chemistry yang baik di lapangan saat melawan tuan rumah Australia. Sebelumnya, supporter timnas Indonesia di Australia atau yang disebut Garuda Australia menyambut kedatangan punggawa Merah Putih saat tiba di Bandara Kingsford Smith, Sydney, Australia, Senin pagi. Rombongan timnas datang secara bertahap usai berangkat dari Jakarta pada Minggu malam. Sejumlah pemain abroad yang terbang dari berbagai negara juga sudah mendarat di negeri kanguru. Indonesia bersiap menghadapi laga tandang melawan The Socceroos Australia 20 Maret mendatang. Hal
Allianz Stadium akan menjadi lokasi pertemuan kedua negara pada partai putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, ada kejutan dalam laga Timnas Indonesia melawan Australia nanti. Dan Sintayong berjanji akan menyaksikan laga krusial ini bersama para supporter di Jakarta. Meski sudah tidak lagi menjadi juru latih, namun semangat Sintayong tetap membara menyemangati Timnas Indonesia. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. Salam Garuda. Dan kita menuju informasi selanjutnya, pemirsa. PSSI memanggil 30 nama pemain untuk bersiap di lanjutan kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Selain Egy Maulana, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun, diprediksi akan ada 4 pemain lagi yang dicoret dari skuad Merah Putih. Tiga 30 pemain Timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ada 1 pemain yang resmi dicoret PSSI dari daftar tersebut. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kabar Egy cedera sudah mengemuka setelah dirinya absen 2 laga terakhir bersama Dewa United di Liga 1. Kebenaran Egy dicoret dari skuad Garuda juga telah dijawab oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Untuk pindah federasi, untuk Joy, Emil, dan Din sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera, jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Sesuai regulasi AFC, Timnas Indonesia diizinkan memasukkan 23 nama. Di antaranya yang diizinkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Artinya, dari 30 pemain yang dipanggil, akan ada nama yang tersingkir. Setelah Egy, bakal ada 6 pemain Timnas yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun dipastikan tidak bisa tampil saat melawan Australia karena keduanya harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu. Skuad Garuda baru bisa merasakan tenaga Justin dan Ragnar saat menjamu Bahrain di GBK 25 Maret nanti. Dengan begitu, 4 pemain Timnas yang bakal dicoret pun masih menjadi tanda tanya. Prediksi sementara, 4 pemain Timnas yang berpotensi dicoret adalah Nadeo Argawinata di posisi kiper, Muhammad Ferrari posisi pemain belakang, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara, para pemain depan, diprediksi akan gagal masuk lantaran kalah bersaing dengan amunisi Timnas lainnya.